Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 20 Desember 2024, tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di bagasanodo holong ni rohai, dada hita maka holongi debata, ibana do maka holongi hita, jala disuruh do anakna bain pardengganan pasaehon dosata. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku di dalam nama Yesus, dalam sebuah percakapan dengan murid-muridnya, Yesus menyampaikan sebuah kebenaran lewat perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Itu ditulis oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Pada bagian akhir di ayat 5, Yesus berkata, "Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Walaupun dalam konteks yang berbeda dengan nas harian kita hari ini, tetapi statement Yesus ini menegaskan bahwa kita tidak pernah menghasilkan hal-hal baik dari diri kita sendiri, termasuk menghasilkan kasih. Manusia dengan status keberdosaannya tidak pernah memproduksi atau menghasilkan kasih. Itulah yang dapat kita pahami dari kolaborasi kata berbuah dengan nas kita hari ini. Kasih bukan karya manusia, tetapi sebuah respon dari kasih yang kita terima. Seringkali kita berpikir bahwa kasih adalah tentang bagaimana kita menunjukkan cinta kepada Tuhan atau kepada orang lain. Tetapi nas kita hari ini menyatakan sebuah kebenaran bahwa kasih sejati dimulai dari Allah sendiri. Kasihnya mendahului segalanya. Bahkan sebelum kita mengenal Dia, Allah telah mengutus Yesus Kristus sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita sebagai wujud dari kasih-Nya. Kasih adalah inisiatif Allah yang tidak tergantung pada respon manusia seberapa baik atau layak kita. Bahkan saat kita masih berdosa, memberontak dan jauh dari Dia, Allah memilih untuk mengasihi kita lebih dahulu. Kasih Allah itu tidak menunggu kita berubah dan bertobat, tetapi justru kasih itulah yang telah mengubah kita. Sahabatku semua, di masa Advent menjelang perayaan Natal saat ini, kita disegarkan kembali tentang bentuk konkret kasih Tuhan Allah kepada kita yang dinyatakannya melalui Yesus Kristus. Itulah cinta kasih terbesar yang menegaskan bahwa ternyata kasih Tuhan Allah bukan sekedar kata-kata atau janji kosong. Dia membuktikan kasih-Nya melalui tindakan nyata dengan mengaruniakan dan mengorbankan Yesus Kristus untuk mati menggantikan kita, menebus dosa-dosa kita. Salib adalah simbol terbesar dari kasih yang rela berkorban. Melalui kematian Yesus, kita yang berdosa diperdamaikan dengan Tuhan Allah. Kasih Allah itu tidak ternilai harganya, tetapi diberikan secara cuma-cuma bagi kita. Maka hal yang harus kita renungkan saat ini adalah bagaimana kita merespon kasih Tuhan itu dengan memancarkan nilai-nilai pengorbanan dan kepedulian kepada sesama. Jika Tuhan Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, maka setiap tindakan kasih yang kita perbuat, kita pahami bukan sebagai jasa, melainkan sebagai hutang yang harus kita bayar, sekalipun kita tidak akan pernah sanggup melunasinya. Yang pasti kasih Tuhan itulah yang memampukan kita untuk mengasihi sesama, mengalirkannya kepada semua orang, dan memampukan kita untuk peduli, untuk mengampuni, untuk memberi, dan melayani orang lain dengan tulus dalam kerendahan hati. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.